Bab 259. Melihat Irvin Jones melakukan ini, Charlie mengangguk puas. Irvin Jones adalah orang yang sangat pintar, dia memiliki otak yang baik, dan dia memiliki banyak cara untuk melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri di masa depan, yang memang berguna. Jadi dia berkata kepada Irvin Jones, saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk karena tidak melakukan sesuatu dengan baik di masa depan. Irvin Jones buru-buru mengepalkan tinjunya. Mr. Wade, jangan khawatir, Irvin hanya akan menantikan kepalamu. Melihat penampilannya yang menyanjung, Charlie menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu tanpa malu-malu terlihat seperti kamu benar-benar tidak ingin dipukuli. Irvin Jones tersenyum dan berkata, Tuan Wade, wajahku agak jelek, tapi uang tidak jelek. Saat dia berkata, dia mengeluarkan sebuah kotak hitam dari bawah kursi bilik, menyerahkannya kepada Charlie, dan berkata, Mr. Wade, ini 300,000 uang tunai, lihat ini. Charlie melambaikan tangannya dan berkata, jangan lihat itu, aku akan pergi. Irvin Jones bertanya, apa kau tidak berkeliling di Antique Street? Tidak lagi. Charlie berkata, 10,000 hal, 9,999 palsu, apa yang lebih baik, tidak pergi. Irvin Jones mengangguk dan berkata, kalau begitu pergilah perlahan, dan aku akan menutup kiosnya. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu akan menutup kios? Irvin Jones berkata, saya membeli beberapa barang di pasar komoditas. Tidak ada yang membeli giok palsu sekarang. Mereka semua suka membeli koin tembaga palsu. Kangsi tombao palsu yang dijual di pasar komoditas kecil harganya sepeser pun dengan harga grosir. Bisa dijual seharga 1 atau 2.000. Ketika Claire mendengar ini, dia terkejut dan berkata, sepeser pun untuk 1 atau 2.000? Bukankah ini terlalu kejam? Irvin Jones menggaruk kepalanya, kamu tidak tahu apa-apa. Antique Street menjual dengan cara ini. Jika saya menjualnya seharga 1, rekan saya di Antique Street akan membunuh saya. Charlie berkata tanpa daya, tidak bisakah kamu melakukan sesuatu yang tidak menipu orang? Irvin Jones berkata dengan wajah pahit, Tuan Wade, jika saya tidak menipu di Antique Street, saya akan benar-benar mati kelaparan. Charlie berkata tanpa daya, lupakan, kamu bisa mengendalikannya sendiri. Setelah itu, mengira bahwa pasar komoditas kecil sedang dalam perjalanan pulang, dia berkata kepadanya, ikuti saya akan memberi Anda tumpangan. Irvin Jones tidak menyangka bahwa Tuan Charlie Wade akan bersedia menjemputnya, dan segera berkata dengan penuh semangat, Tuan Wade, Anda benar-benar memberikan wajah murid kecil itu, terima kasih, terima kasih. Charlie melambaikan tangannya. Oke, berhenti bicara omong kosong, masuk ke mobil. Saat mobil meninggalkan Antique Street, langit tiba-tiba menjadi suram. Setelah badai petir, tiba-tiba turun hujan lebat. Musim panas itu sendiri hujan, dan hujan turun di setiap kesempatan dalam 2 hari ini, dan daerah perkotaan bahkan telah tergenang air di beberapa tempat. Hujan deras, dan stasiun lalu lintas di radio mengingatkan pemilik mobil bahwa underpass dari beberapa jalan arteri mengalami penumpukan air yang serius dan ditutup. Karenanya, Charlie hanya bisa memilih jalan memutar dari pinggiran kota. Dalam perjalanan, Irvin Jones sangat bersemangat dan gugup. Dia duduk di barisan belakang dan diam-diam mengambil foto sisi samping Charlie saat mengemudi, dan memposting lingkaran teman yang berpura-pura memaksa, berkata, kakakmu beruntung bisa mendapatkan tumpangan di mobil Tuan Wade. Banyak orang berkomentar langsung di bawah, dan isinya tidak lebih dari anak Anda. Pak Wade, kalian bisa saling berhubungan satu sama lain, dan jangan lupa bawa saudara saat kalian sudah lebih berkembang. Irvin Jones tiba-tiba meledak dalam kesombongan. Charlie tidak mengemudi dengan cepat, dan ketika dia melewati jalan terpencil, matanya tiba-tiba melihat sebuah mobil yang diparkir di pinggir jalan. Mobil ini adalah Mercedes-Benz hitam tua, diparkir miring di pinggir jalan, dan seorang wanita di dalam mobil dengan tergesa-gesa berjalan. Melihat 2 ban depan Mercedes-Benz kempes, diperkirakan ban tersebut harus diganti. Charlie tidak berniat usil, dan langsung mengemudi. Tanpa diduga, pada saat ini, Claire tanpa sengaja melihat Mercedes-Benz di luar jendela dan wanita yang berjalan di bawah Mercedes-Benz itu, dia terkejut sejenak, lalu dia berteriak, Charlie, bukankah itu Elsa? Berhenti sekarang. Charlie kemudian menghentikan mobilnya. Bab 260. Claire buru-buru mengambil payung dan mendorong pintu untuk turun.
Melihat ini, Charlie buru-buru mengejarnya. Elsa, apa yang terjadi? Claire berlari untuk menanyakan kapan dia keluar dari mobil. Claire, mengapa kamu di sini? Elsa menggigil di bawah hujan, tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Claire. Dia tampak terkejut dan sangat malu, seolah dia tidak ingin dilihat oleh teman-temannya dengan cara yang begitu malu. Claire memegang payung untuk Elsa dan berkata pada saat yang sama, saya kebetulan lewat dengan Charlie. Aku melihatmu. Apa yang salah denganmu? Elsa berkata dengan kesal, jangan sebutkan itu, perusahaan meminta saya untuk menjalankan penjualan dan memberi saya mobil. Saya keluar untuk menemui pelanggan hari ini. Sebelum saya bertemu pelanggan, bannya bocor. Dan saya hanya melihatnya dan tampaknya yang lain tertusuk juga, saya sangat marah. Charlie sedikit bingung. Adalah normal untuk mengemudi dengan satu ban tidak berfungsi pada jarak tertentu. Namun dalam keadaan normal, benda tajam seperti paku atau kawat besi tidak sengaja tertekan, sehingga pada umumnya hanya satu ban yang harus tertusuk. Jika kedua ban bocor pada saat bersamaan, rasanya agak salah. Jadi dia berkata kepada Elsa, hujan semakin deras, dan tidak aman bagimu untuk tinggal di sini sendirian. Lebih baik kembali ke kota dengan mobil kita dulu, dan tinggalkan mobilmu di sini, tunggu hujan reda dan minta tolong untuk menyeretnya kembali. Elsa mengangguk, menghela napas dan berkata, hanya bisa seperti ini. Charlie membawanya kembali ke mobil. Pada saat ini, dia mendengar suara menembus langit dengan sangat tajam. Dia segera melihat cahaya perak meledak di udara di tengah hujan lebat. Apalagi, cahaya perak ini langsung datang ke Elsa. Charlie bahkan tidak memikirkannya, dan langsung mengulurkan tangannya dan menarik Elsa ke dalam pelukannya. Pada saat yang sama, hanya mendengar suara, dang, pisau terbang tajam menusuk penutup depan Mercedes-Benz. Bilahnya setipis daun willow, tajam dan berkilau, dan masih berdengung. Sampul depan mobil terbuat dari logam keras, tapi pisau lempar yang sangat tipis ini dipotong setengah seperti tahu. Ada keheningan di sekitar, dan mata beberapa orang tertuju pada pisau terbang itu. Untungnya, Charlie bisa menyelamatkannya tepat waktu. Pisau terbang yang langsung menuju ke pelipis Elsa menyentuh pipi Elsa. Pisau tajam itu memotong beberapa helai rambutnya. Benar-benar mendebarkan. Bahkan jika Elsa berasal dari keluarga terkenal dan telah mengalami banyak badai, dia tidak bisa menahan teriakan ketika dia melihat ini tiba-tiba. Segera setelah itu, cahaya dingin lain diserang oleh dua pisau. Charlie mengerutkan kening, memegang Elsa dan berbalik, memancarkan dua pisau yang mengancam nyawa dalam sekejap. Pisau terbang ini penuh dengan kekuatan, jika bukan karena perlindungan latihan dalam 9 kitab suci surga yang mendalam, mustahil untuk menyelamatkan Elsa saat ini, atau bahkan untuk melindungi dirinya sendiri. Elsa juga tercengang. Tanpa diduga, di Aurous Hill, seseorang menginginkan nyawanya. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Charlie yang menyelamatkannya 2 kali. Pada saat ini, Charlie memeluk Elsa, mengangkat kepalanya dengan dingin, dan melihat ke tirai hujan. Ia melihat kendaraan off-road terparkir tak jauh. Seseorang di dalam kendaraan itu menatapnya dengan tercengang, seolah-olah dia tidak berharap untuk menyelamatkan Elsa dari pisau lemparnya. Siapa anak itu, berani merusak hal-hal baik dari saudara-saudaraku? Di kendaraan off-road, 2 sosok turun. Kedua pria itu penuh dengan aura pembunuh dan berjalan menuju Charlie.